Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'an fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sadaqallahul adzim wa ballagha rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang penuh berkah ini kita masih diberikan oleh Allah, dikarunia oleh Allah beribu-ribu nikmat. Baik itu nikmat hidup, nikmat kesehatan, dan nikmat iman yang kokoh tertancap di dalam hati kita, sehingga kita melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah dan sebagai pemakmur bumi. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi semesta alam. Sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini insyaallah tema kita adalah macam-macam hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah atau petunjuk, hidayah yang diberikan Allah kepada hambanya itu terbagi atas dua. Ada hidayah atau petunjuk yang sifatnya umum, artinya semua makhluk Allah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu manusia maupun hewan. Dan ada juga hidayah yang bersifat khusus, artinya hanya diberikan kepada manusia. Dan ada yang lebih khusus lagi, tidak semua manusia diberikan. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 38, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Barang siapa yang mengikuti petunjukku dan tidak ada rasa takut bagi mereka dan rasa bersedih hati. Dari ayat ini ada dua hal yang harus kita garis bawahi, yaitu kata al-khauf, rasa takut, rasa khawatir, dan walahum yahzanun adalah rasa bersedih hati. Kedua istilah ini merupakan sesuatu yang pasti dialami oleh semua manusia. Semua manusia pasti memiliki rasa takut. Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin tinggi pula rasa al-khaufnya, rasa takutnya, rasa khawatirnya, dan juga memiliki juga rasa tahsanun, rasa sedih. Ini merupakan sifat fitrah yang dimiliki oleh manusia. Setiap manusia pasti memiliki sifat takut dan bersedih hati. Akan tetapi ketika diikuti, insya Allah bagi yang mengikuti petunjuk Allah, baginya tidak ada rasa takut karena sedang mengikuti petunjuk Allah, dan tidak ada rasa bersedih. Dan petunjuk Allah diberikan kepada manusia dan makhluknya itu ada beberapa jenis hidayah atau petunjuk. Yang pertama, ada yang disebut hidayatul wajdani atau hidayatul ilhami. Apa yang dimaksud hidayatul wajdani adalah petunjuk Allah, hidayah Allah yang bersifat insting atau naluri. Artinya sifat insting ini bukan hanya dimiliki oleh manusia, tapi hewan pun memiliki insting. Misalnya
Kalau misalnya hewan ada hidayah yang diberikan, bisa kita lihat kalau ada hewan yang baru lahir, taruhlah misalnya contoh kambing. Kalau pertama lahir pasti mengeluarkan suara mengembek. Itu memberikan kesan bahwa petunjuk bahwa apakah kambing itu lapar atau lagi kesakitan. Itu merupakan hidayah Allah. Kemudian begitupun juga manusia. Manusia juga diberi insting atau hidayatul ilhami. Itu bisa kita lihat kalau ada anak baru lahir pasti mengeluarkan suara atau menangis. Ini merupakan naluri, insting, petunjuk dari Allah. Coba seandainya anak itu tidak mengeluarkan suara, tidak menangis, bagaimana bisa mengetahui apakah anak ini sakit atau lapar? Tapi ketika anak ini mengalami sakit atau lapar, pasti dia akan menangis. Itu merupakan hidayah, petunjuk Allah yang diberikan kepada makhluknya untuk memberitahu keadaannya. Kemudian yang kedua, ada juga yang disebut hidayatul khawasi. Hidayatul khawasi ini adalah petunjuk Allah atau hidayah Allah yang bersifat panca indera. Tubuh kita ini memiliki ini adalah hidayah panca indera, seperti ada mata, ada telinga, ada mulut dan lain sebagainya. Ini adalah petunjuk Allah. Begitupun hewan juga memiliki hidayah atau petunjuk panca indera. Akan tetapi panca indera yang dimiliki oleh hewan jauh lebih tajam, lebih cepat prosesnya dibanding dengan manusia. Kalau hewan bisa kita lihat baru lahir, tidak lama kemudian mungkin tidak memakan waktu setahun sudah bisa berdiri dan bahkan sudah bisa berlari. Bisa kita lihat kambing atau sapi tidak lama bisa berlari. Kalau manusia itu prosesnya lama, mungkin setahun atau 2 tahun baru bisa berdiri dan berlari. Ini merupakan hidayah, dan petunjuk ini, hidayah berupa hawasi ini akan berkembang dari tadinya. Kalau baru lahir mungkin penglihatan bayi itu belum begitu terang, makanya anak-anak kalau baru lahir itu dilatih penglihatannya dengan warna-warna yang terang. Tidak lama kemudian akhirnya penglihatannya terang, akhirnya berkembang usia, semakin terang penglihatannya, dan sampai dia usia tua penglihatan itu akan kembali kabur kalau sudah tua. Begitu juga pendengaran. Inilah merupakan hidayah berupa al-hawasi. Jadi kita lahir itu dalam dunia ini, ke dunia ini, keluar dari perut ibu kita itu tidak ada yang kita ketahui. Wallahu, dalam Al-Quran firman Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tasakkarun. Qalilan ma tasakkarun. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. La ta'lamuna syai'an, tidak ada kamu ketahui sama sekali. Kalau pertama lahir kita tidak ada yang ditahu, hanya menangis. Tidak ada orang lahir langsung bisa bicara, langsung bisa misalnya langsung bisa berbicara, bisa menulis, tidak ada. Tapi apa pertama nikmat yang diberikan Allah kepada kita? Wa ja'ala lakumus sam'a, Allah dulu memberikan kita pendengaran. Meskipun pendengaran kalau pertama kita lahir ke dunia tidak begitu terang, belum begitu berfungsi. Wa ja'ala lakus sam'a wal absara, dan menciptakan kamu penglihatan. Itu pun penglihatan belum begitu terang kalau pertama lahir, makanya bayi itu dilatih untuk bisa melihat, dan itu akan berkembang nantinya. Untuk apa semua itu diberikan pendengaran, penglihatan, dan hati? Tidak lain adalah supaya kita bersyukur. Kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita, bentuk pendengaran dan penglihatan. Bagaimana cara kita mensyukurinya? Menggunakan nikmat Allah itu berupa panca indera di jalan-jalan yang diridhoi Allah. Mata, gunakan mata untuk melihat dan menghayati ayat-ayat Allah. Ini.
Kemudian selanjutnya ada hidayatul aklu. Nah, ini hidayatul fawasi tadi bukan cuma manusia diberikan, hewan juga diberikan. Tapi yang ketiga ini khusus, tidak ada pada hewan. Hidayatul akli. Ada petunjuk Allah berupa akal. Akal inilah hanya diberikan kepada manusia. Akal yang membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga kalau ada orang sudah diberikan akal oleh Allah tapi masih tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, berarti ulaika kal an, sama dengan hewan. Kenapa? Kalau hewan tidak bisa berpikir, tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, karena memang dia tidak difasilitasi dengan akal. Tapi kalau manusia diberikan, difasilitasi dengan akal, tapi dia tidak gunakan akal itu untuk membedakan mana yang baik, mana yang halal, mana yang haram, berarti apa bedanya dengan hewan? Bahkan lebih hina daripada hewan. Maka akal itu merupakan petunjuk Allah untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ini petunjuk yang diberikan hanya kepada manusia. Inilah manusia merupakan makhluk Allah yang istimewa, karena manusia diberikan akal untuk membedakan mana yang baik, juga diberikan nafsu. Sementara malaikat misalnya hanya diberikan akal tapi tidak diberikan nafsu. Hewan pun diberikan nafsu tapi tidak diberikan akal. Manusia diberikan kedua-duanya. Kemudian selanjutnya hidayatuddin. Nah, ini lebih tinggi lagi. Kalau tadi akal diberikan semua manusia, kecuali orang yang gila. Orang gila itu sebenarnya ada akalnya, tidak berfungsi. Kemudian yang ketiga ada selanjutnya adalah hidayatuddin, petunjuk Allah berupa agama. Ini tidak semua manusia memiliki petunjuk agama. Artinya pemahaman tentang agama yang baik, mengetahui bahwa tentang pemahaman agama, perintah sholat mana, perintah puasa dan lain sebagainya, dia memahami semua itu. Paham bahwa sholat itu adalah kewajiban, puasa itu adalah sesuatu yang diwajibkan, itu pemahaman agama. Dan tidak semua orang memahami itu. Ini hanya diberikan kepada orang-orang yang berusaha untuk mencarinya. Itu disebut hidayatuddin. Kemudian ada yang lebih tinggi lagi di atasnya daripada hidayatuddin, namanya hidayatut taufik. Hidayatut taufik itu adalah kesesuaian antara kehendak manusia, keinginan manusia dengan kehendak Allah. Atau kalau misalnya taufik itu terkadang kita menyamakan antara hidayah dengan taufik. Kalau hidayah itu adalah petunjuk atau arahan di jalan kebenaran atau peta jalan kebenaran. Sementara taufik itu adalah kemampuan untuk melakukan kebenaran itu di jalan Allah. Misalnya, contoh yang paling sederhana hidayah itu ketika kita mendengarkan azan, kita sudah tahu bahwa ini masuk waktu subuh, waktunya sholat subuh. Berarti ada hidayah, ada pengetahuan bahwa masuk waktu sholat. Mampu membedakan yang benar bahwa sholat itu adalah kewajiban, waktunya sholat. Kalau taufik itu adalah kemampuan kita untuk melangkah ke masjid untuk melakukan perintah itu namanya taufik. Dan tidak semua orang mampu melakukan apa yang diketahuinya. Tidak semua orang paham bahwa sholat berjamaah itu adalah mulia. Semua orang tahu, tapi untuk mengimplementasikan, melaksanakan itu tidak semua orang. Maka itulah yang membedakan antara taufik dengan al-hidayah. Betapa banyak orang yang di luar sana paham bahwa sholat berjamaah itu adalah memiliki nilai yang sangat mulia, pahalanya jauh lebih banyak dengan sholat sendirian. Semua orang tahu. Tapi apakah dia melakukan? Kalau dia belum melakukan berarti itu hanya hidayah. Tapi kalau dia sudah melangkah, kaki sudah ringan melangkah ke masjid untuk melaksanakan tadi, itu namanya taufik. Atau bahasa yang lebih cepat adalah kalau hidayah itu adalah kompas. Kalau misalnya naik gunung ada kompas arah, ada belok kanan, belok kiri, itu namanya kompas.
Atau kalau dalam istilah sekarang ini ada namanya map. Map itulah namanya hidayah. Kita ikuti itu map, belok kanan, belok kiri, itu adalah hidayah. Tapi kalau hidayah taufik itu ketika kita misalnya kita mencari alamat, tiba-tiba ada orang mengatakan tidak usah kamu ikuti map itu, ikut sama saya. Jadi ikut sama orang itu namanya taufik. Artinya taufik itu adalah dibimbing langsung oleh Allah. Dibimbing langsung oleh Allah untuk melakukan jalan-jalan kebenaran, itulah taufik. Jadi sangatlah beruntung seseorang ketika diberikan hidayah, diberikan pula taufik. Karena tidak semua orang yang beragama Islam itu diberikan hidayah secara khusus. Memang ada hidayah diberikan oleh Allah untuk memahami Islam, bahwa agama Islam itu agama yang benar, tapi belum diberikan hidayah berupa taufik untuk mengamalkan isi amalan-amalan di dalam Islam. Contoh sederhana, mungkin ada orang diberi hidayah berupa mu'allaf. Dia masuk agama Islam, dia dapat hidayah. Berarti hidayah dia mengakui Islam sebagai agama yang benar. Tapi tidak sedikit orang yang sudah memeluk Islam, tapi ternyata dia tidak melaksanakan amalan-amalan di dalam Islam, seperti tidak sholat, tidak puasa, atau dia sebatas mengucapkan 2 kalimat syahadat sudah Islam. Berarti sudah hidayah, itu hidayah. Tapi ketika dia sudah mu'allaf, baru dia tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan amalan-amalan di dalam Islam, berarti dia tidak memiliki hidayah yang paling tinggi, namanya hidayah taufik. Nah, inilah yang kita cari, bagaimana kita bisa mendapatkan hidayah secara umum, petunjuk Allah, tetap jalan kebenaran, sekaligus kita mampu mengamalkan kebenaran itu dengan baik. Itu namanya taufik. Sehingga terkadang digabung taufik wal hidayah. Taufik wal hidayah sebenarnya berbeda. Lebih tinggi statusnya taufik. Kalau sudah mengamalkan apa yang kita ketahui tadi itu, tahu bahwa sholat berjamaah itu mulia, tahu sholat duha itu mulia, baru kita amalkan, itulah namanya taufik. Sebagai kesimpulan dalam ceramah yang singkat pada subuh ini, bahwa petunjuk Allah, hidayah Allah yang diberikan kepada makhluknya itu ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Yang pertama adalah hidayatul wajdani, adalah petunjuk Allah berupa insting atau naluri. Ini adalah bersifat umum, manusia dapat, hewan juga dapat. Kemudian yang kedua hidayatul khawasi, petunjuk bersifat panca indera pada manusia. Ini juga umum, ada yang dimiliki oleh manusia dan ada pula yang dimiliki oleh hewan. Kemudian yang ketiga hidayatul akli, ini khusus, hanya manusia yang dapatkan, tidak ada pada hewan. Hidayatul din juga lebih khusus lagi, tidak semua manusia memiliki hidayatul din, pengetahuan agama, pemahaman agama yang baik. Kemudian yang terakhir lebih khusus lagi adalah hidayatul taufik, petunjuk Allah untuk mengamalkan apa yang diketahui atau apa yang kita pahami tentang Islam itu sendiri, kita amalkan, itulah taufik. Demikian apa yang sempat saya sampaikan dalam subuh yang penuh berkah ini. Semoga kita diberikan hidayah oleh Allah, sekaligus diberikan taufik oleh Allah, sehingga kita mampu mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan mudah, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung, bahagia di dunia dan bahagia pula di akhirat. Demikian, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.